Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kisah tutor sahabat-sahabatku dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, beserta hidayahnya kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan bahagia di dunia dan akhirat. Oke sahabat-sahabat, kita lanjutkan kisah karomah Gus Dur, guru bangsa, ulama yang karismatik, yang menjadi suri tauladan contoh yang luar biasa untuk kita semua. Karomah Gus Dur salah satunya adalah suka atau sering hobi berziarah kubur. Dan kuburan atau makam yang diziarah oleh Gus Dur ini pada akhirnya menjadi ramai. Ini sebuah karomah ya sahabat-sahabat. Dan salah satunya adalah kisah makam Surya Memesa dan Syekh Ali Uraid di Mekah. Jadi kisahnya begini. Dulu Gus Dur pernah ziarah makam bersama Yai Akid Sirot ya, di sebuah situ, di sebuah pemakaman yang harus melewati telogo. Jadi numpak perahu sih. Nah, di situ. Ternyata itu adalah makam Surya Memesa atau yang sekarang itu namanya Situ Lengkong ya, di Ciamis sana. Loh, kenapa orang ini kok diziarahi? Apa yang menjadi keistimewaan orang ini? Ya, tanya ya saya Yai Said Akil. Ternyata orang ini dulunya sering mencari musuh untuk dikalahkan. Pada akhirnya orang ini, singkat cerita, sampai ke Mekah, dan di Mekah bertemu dengan Syekh Ali Uraid ya, bin Ja'far Shadiq ya. Jadi akhirnya ketika bertemu dengan Syekh ini, Surya Memesa ini kalah. Setelah kalah akhirnya masuk Islam. Lah kalahnya gimana? Disuruh ngangkat tongkat. Cuma disuruh ngangkat tongkat, tapi dengan kesaktiannya dia tidak mampu. Dia tidak mampu mengangkat tongkat tersebut. Akhirnya dia mengaku kalah dan masuk Islam. Subhanallah. Makamnya adalah di Situ Lengkong, Ciamis. Nah, sekarang ramai sekali sahabat, dan masih banyak makam-makam yang dikunjungi Gus Dur yang akhirnya menjadi ramai, banyak dikunjungi masyarakat umat Islam sampai sekarang. Kemudian kisah Gus Dur selanjutnya adalah bertemu dan didoakan oleh wali di Madinah. Jadi ketika di Madinah, Gus Dur ini jalan-jalan bersama ajudan pendampingnya mencari wali. Ketika bertemu dengan orang yang pakai sorban besar, lagi ngajar ngaji, apakah itu wali? Bukan, itu bukan wali. Kemudian bertemu dengan orang lagi yang lagi duduk di kerikil, apakah itu wali? Bukan. Justru ketika bertemu dengan orang yang pakai sorban kecil, yang duduk biasa, ndak ngetok lek wali, itu wali. Kayaknya setelah ketemu orang itu, Gus Dur meminta didoakan. Didoakan, dan setelah didoakan, wali itu pergi sambil menyeret sajadahnya, diseret sambil ngomong, wah, aku duwe dosa apa iki? Aku punya dosa apa iki sehingga orang tahu kedudukanku. Intine ngobrol kok ana wong sing ngeruh roh kedudukanku. Aku duwe dosa apa iki ya? Padahal kedudukan seorang wali tentunya disembunyikan. Oke. Kisah karomah Gus Dur selanjutnya adalah tentang pengangkatan Pak Mahfud MD. Jadi
ketika Gus Dur diangkat menjadi presiden, itu beliau membutuhkan 3 staf yang sangat ahli. Salah satunya dia mengangkat Pak Mahfud MD untuk menjadi Menteri Pertahanan. Loh, ini kan sangat mengagetkan karena profil daripada Pak Mahfud MD adalah bukan militer, orang biasa. Sehingga Pak Mahfud menolak dan menolak terus sampai Gus Dur, tapi Gus Dur tetap bersikukuh supaya Pak Mahfud tetap menjadi Menteri Pertahanan. Banyak yang mengecam Gus Dur, ya banyak sekali, seakan-akan nggak terima ini piye tah iki Gus Dur iki, nah, dan lain sebagainya. Tapi dan salah satu kata Pak Mahfud MD itu, Gus, saya itu nggak pengalaman, nggak pernah belajar jadi Menteri Pertahanan. Kenapa kok diangkat, itu gimana? Loh, jawab Gus Dur dengan ringan. Loh, lah aku juga nggak pernah belajar jadi presiden, sekarang jadi presiden. Iso wis tak bisa. Nah, subhanallah, Gus Dur itu karomah Gus Dur. Kemudian Gus Dur dan penjual durian. Jadi begini kisahnya. Di Malang itu ketika rombongan Gus Dur melintasi suatu tempat, di situ berhenti, rombongannya berhenti. Nah, di situ ada penjual durian. Nah, kemudian setelah membeli durian, Gus Dur mengatakan kepada ajudannya supaya memberikan amplop yang ada di dalam kepada penjual. Loh, padahal isi amplop itu adalah banyak sekali, ada 10 juta. Loh, ajudannya bingung tapi kan taat. Dikasihkan langsung. Orang tadi, penjual durian tadi bersimpuh kepada Gus Dur sambil menangis bahwa ya Allah, mengatakan bahwa terima kasih ya Allah, berterima kasih kepada Gus Dur bahwa dia membutuhkan uang 10 juta untuk mengambil anaknya yang di rumah sakit, karena kemarin dia tidak punya uang untuk mengambil anaknya yang masih berada di rumah sakit. Wallahu a'lam ya Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Gus Dur tahu kebutuhan mendesak seseorang. Nah, kemudian karomah Gus Dur selanjutnya adalah dipilih Nabi Khidir menjadi ketua umum PBNU. Nah, ini kisahnya adalah ketika pada tahun 1984 ada pemilihan ketua PBNU di Pondok Pesantren As-Salafiyah Sukorejo ya. Di situ Gus Dur duduk bersama Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Dan untuk penentuan pemilihan Rais Am dan Ketua Tanfid pada saat itu, Ketua Umum PBNU itu diserahkan kepada Ahlul Halli wal Ahdi, yang mana tunggal, Ahlul Halli wal Ahdi tunggal yang ditunjuk langsung oleh beliau Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Dan akhirnya banyak sekali usulan-usulan masuk, karena satu kingko mesti penentunya kan Kyai As'ad. Wah, usul ini, dan ada kiai yang dari Malang itu usul supaya dipilih yang menjabat ketum PBNU nanti Kyai Tolhah, ada yang lain dan lain sebagainya. Tidak dijawab oleh Kyai As'ad bahwa tidak, yang akan menjadi ketum PBNU tetap Gus Dur, karena baru saja Nabi Khidir menunjuk dan meninggalkan tempat ini. Subhanallah. Jadi itulah salah satu kehebatan, keistimewaan karomah Gus Dur ya, menjadi ketum PBNU yang ditunjuk oleh Nabi Khidir alaihissalam. Subhanallah. Ya sahabat-sahabatku, demikian tadi karomah-karomah, keistimewaan kisah-kisah yang dapat kita menjadikan bahan renungan, evaluasi diri, menjadi bisa meneladani Gus Dur sebagai guru bangsa, kiai, ulama sepuh ya, kebanggaan
bangsa Indonesia ini, sahabatku. Oke, sekian dulu. Jangan lupa ikuti terus channel Kisah Tutor untuk mendapatkan kisah-kisah yang menarik dan lain sebagainya. Sekian dulu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.